Bapa, kami mengucap syukur buat siang ini kalau hamba-Mu masih dipercaya untuk memberitakan firman yang menjadi vitamin buat kekuatan iman kami. Kami mau bertumbuh terus di dalam Engkau. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, semua kemuliaan kembali kepadamu. Engkau lawat setiap kami yang bergabung siang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom semuanya ya. Hari ini saudara percaya bahwa hari ini adalah bagaimana Tuhan itu melihat keadaan hidup saudara hari-hari ini ya. Jujur saya itu banyak terima masukan orang-orang yang konseling ya. Kalau saudara lihat hari ini ada banyak dari akibat pandemi ini yang saudara lihat cuman kerugian ya, cuman satu bencana petaka ya. Tapi senyatanya saudara kalau mau amati di balik masa pandemi ini ada hal yang Tuhan juga sudah lakukan buat saudara dan saya itu banyak ya. Kalau saudara lihat hari-hari ini ada banyak keuntungan juga di masa pandemi. Terutama bagaimana kehidupan orang-orang Kristen yang saya lihat ya. Orang-orang yang di dalam satu pergumulan dan mereka taat menjalani kebenaran firman Tuhan hari-hari ini. Justru mereka itu makin mengalami Tuhan lebih nyata loh saudara. Ya, ada banyak orang yang berkata gini, Bu Eli, justru masa pandemi ini mengubah kehidupan saya menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Dulu tidak sungguh-sungguh, ya. Saudara, ada banyak orang yang hari ini mengalami Tuhan lebih nyata. Mereka melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan lebih nyata, mengenal Tuhan lebih dalam. Dan mereka merasa bahwa hari-hari ini, kalau dulu Bu Eli, kehidupan saya nyaman. Saya merasa bahwa kenyamanan harta saya itulah yang bisa memberikan rasa saya nyaman. Tapi hari ini saya merasa bahwa memiliki Kristus itulah rasa nyaman saudara dan saya. Amin. Jadi masa pandemi ini bukan berarti dampaknya semuanya buruk saudara. Enggak. Ada banyak anak-anak Tuhan yang justru hari ini mengalami, melihat, mengenal Tuhan lebih lagi, mengalami Tuhan lebih nyata. Mereka merasa bahwa memiliki Kristus itu jauh lebih menguntungkan. Itu tujuan Tuhan kalau saudara dan saya bisa merasakan seperti 3 hal itu. Saudara akan merasakan bahwa ada kesempatan di balik kesempitan. Hari ini mungkin saudara merasa tidak nyaman. Ada kesempitan, kesesakan yang sedang terjadi. Tapi percayalah, kalau saudara bisa berdiri gini, Tuhan terima kasih. Buat masa-masa yang sulit itu membuat saya makin jatuh cinta sama Tuhan. Makin ngalami Tuhan, makin mengenal Tuhan, makin bisa berkata, Tuhan asal aku punya Kristus itu sudah enough, cukup. Itu kalau saudara bisa katakan hari-hari ini di masa-masa ini berarti target Tuhan itu berhasil. Artinya Tuhan merasa bahwa apa? Di balik kesempitanmu ada kesempatan besar yang akan kau nikmati bersama Tuhan. Hari ini kenapa saudara tidak lihat ada kesempatan di balik kesempitan saudara, kesesakan saudara? Itu karena saudara tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk memperjuangkan perkara-perkara saudara. Yang sulit-sulit, yang sukar-sukar itu bagian Tuhan. Masalahmu itu bagian Tuhan. Makanya kenapa di tengah badai Tuhan bisa tidur. Tuhan bisa ketiduran. Sementara saudara dan saya hari-hari ini di tengah badai yang besar, saudara panik. Karena kacamata saudara dengan kacamata Tuhan beda. Badai itu tidak akan jadi masalah yang di luar karena Tuhan pegang kendali. Amin saudara. Makanya hari ini jangan pernah alergi dengan masalah. Saya kalau ngomong sama orang yang konseling hari ini, kalau mengeluh tentang masalah, jangan alergi dengan masalah. Hari ini kita sebagai anak Tuhan, dituntut Tuhan alergi sama dosa. Saudara tidak perlu alergi dengan masalah, dengan masa pandemi ini. Karena Tuhan tahu ini mendatangkan banyak kesempatan-kesempatan buat anak-anakku makin mengenal aku, makin mengalami aku, makin merasa bahwa mencintai aku lebih dari segalanya. Itulah yang Tuhan mau. Amin.
hari ini berikan kesempatan kepada Tuhan. Ambil alih untuk memperjuangkan perkaramu. Ambil alih Tuhan untuk hari ini berperang buat saudara dan saya. Dan saudara dan saya hari ini cukup diam saja. Diam arti katanya tenang, percaya, berdoa. Itulah peperangan saudara hari-hari ini. Tetap punya pengharapan, tetap punya iman. Itu arti diam saudara. Amin saudara. Iblis itu tidak pernah takut dengan apapun. Kecuali saudara punya iman yang teguh, dia akan takut. Itulah peperangan saudara hari-hari ini. Kekuatan doa, iblis takut. Ketika saudara punya pengharapan, iblis takut. Kenapa? Karena pengharapan itu suatu kali akan melihat hasil yang tidak mengecewakan. Iblis kepingin saudara menikmati hasil yang mengecewakan. Tapi Tuhan selalu berusaha, selalu memperjuangkan perkara saudara dan saya untuk menikmati hasil yang tidak pernah mengecewakan. Amin saudara ya. Jangan alergi ya dengan masalah. Kalau ada masalah hari ini syukuri saudara. Hari-hari ini banyak orang yang makin dipoles. Dipoles dengan masalah. Makin kinclong loh saudara. Saya dipoles masalah 11 tahun. Hasilnya kinclong. Ya, hasilnya bukan hasilnya kalau dulu mungkin saya sebagai anak Tuhan di tangan Tuhan. Tidak menghasilkan apa-apa. Tapi makin dipoles dengan masalah yang makin berat, makin sulit, ada banyak kesempatan. Hari ini makin dipoles, Bu Eli makin kinclong, makin diasah, makin terasah. Terasah apa? Karakter Kristus. Waktu suami saya makin menjengkelkan, tingkat sakit hatinya makin luar biasa. Ternyata ada banyak kesempatan, yaitu hari ini saya makin dipertajam karakter Kristus lewat suami yang menajamkan saya. Lewat perbuatan suami yang menajamkan saya, hari ini saya keluar makin diasah, makin luar biasa saudara. Makin terasah, makin terbentuk, makin tajam karakter Kristus. Menguntungkan enggak saudara? Menguntungkan saudara. Makin dipukul dengan banyak masalah, makin terbentuk saudara. Itulah tujuan Tuhan. Yuk hari ini kita semua kalau sedang mengalami masa pandemi ini, supaya saudara melihat banyak kesempatan di balik kesempitan. Pesan saya 4T. Tegar ya. Hari ini tahun 2021 tidak ada lagi yang namanya anak Tuhan lebay ya. 5L itu tidak ada. Lebay, loyo, letih, lesu, lelah, tidak ada saudara. Tapi hari ini diganti dengan 4T. Apa Bu Eli 4T? Tegar, tabah, tenang, tersenyum. Ya, jadi jangan sampai mukanya jutek ya. Hadapi hutang yang besar, hadapi suami selingkuh, hadapi toko yang sepi, hadapi semua hari ini keadaan yang membuat saudara pusing 7 keliling. 5L dibuang ya. Letih, loyo, lesu, lelah, lebay, itu tidak ada lagi dalam kamusnya anak Tuhan. Karena kita tahu firman hari ini ada banyak kesempatan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya, yaitu di balik kesempitan dan kesesakan. Makanya Tuhan pesan hari ini 4T. Yuk ya, yang 5L diganti 4T. Tegar, tabah ya, tenang dan tersenyum ya. Saudara hari ini ingat pesan Bu Eli. Bu Eli ingat kalau ada masalah yang tambah buruk, Bu Eli bilang tidak boleh lebay, tidak boleh letih lesu. Tapi Bu Eli pesan harus tegar, tabah, tenang, tersenyum atas masalah. Karena kita memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk memperjuangkan dan berperang buat saudara dan saya. Kalau Tuhan yang diberi kesempatan untuk memperjuangkan keuanganmu, memperjuangkan rumah tanggamu yang lagi ngalami prahara, memperjuangkan masa depanmu yang terlihat suram hari ini, apa yang tidak bisa Tuhan lakukan? Hasilnya pasti keren. Amin saudara. Amin ya. Jadi kalau mau susah ingat loh ya saudara hari ini ya. Saudara dan saya hari ini tenang aja. Kenapa? Kalau saya mau takut, saya selalu ingat di Ayub 23 ayat 10. Ayub berkata itu di ayat 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya kalau Tuhan menguji aku ini timbul seperti emas.
Itulah kesempatan emas. Saudara tangkap ya. Kalau saudara mau sedih hari ini, ingat Ayub berkata, Tuhan itu tahu jalan hidupku, buat apa aku ini susah. Kalaupun hari ini keuanganku digoncang, rumah tanggaku digoncang, masa depanku terlihat suram, hari ini cuman ujian. Ujian setelah lulus, aku ada banyak kesempatan emas yang akan aku peroleh. Itulah yang Ayub katakan. Ia menguji aku supaya aku timbul seperti emas. Artinya hari ini yuk tetap 4T itu lakukan. Supaya saudara hari ini ada kesempatan emas. Di balik kesempitanmu, di balik kesesakanmu ada kesempatan-kesempatan emas. Katakan, itu yang akan membangkitkan imanmu. Tidak lagi loyo, tidak lagi lebay, nangis lihat masalah, nangis lihat suami tidak setia. Semangat saudara. Amin. Kalau kita kaya akan firman, iblis tuh gemetar. Coba mau dikasih tipu daya apa, ditangkal semua dengan firman. Ada tertulis, ada tertulis. Saudara dan saya tidak perlu pusing. Kalau saudara baca di Yakobus 4 ayat 14, ya, hidup saudara itu sebenarnya tidak tahu apa-apa kok. Baca Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Lihat firman sudah ngomong, Tuhan yang tahu jalan hidupmu. Tapi saudara dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita benar-benar kalau saudara ngomong, hidup manusia enak-enak aja. Toh hidup sekali, nikmati. Salah besar. Saudara tidak tahu apa yang terjadi besok. Hari ini ada, besok lenyap. Tidak tahu saudara, kok besok 1 jam ke depan loh, saudara masih hidup apa enggak, itu pun enggak pernah tahu. Hari ini jangan mau menghabiskan waktumu untuk merenungi nasib, merenungi masalah, alergi sama masalah, enggak usah. Hari ini percayalah, katakan, Tuhan, di balik jalan hidupku hari ini, yang Engkau tahu jalan hidupku, aku tahu Engkau sudah menyediakan banyak kesempatan emas buat aku. Ada banyak hari ini anak-anak Tuhan yang mengucap syukur saudara. Saya banyak masukan orang konseling kesaksian yang berkata, terima kasih Bu Eli. Lewat khotbah vitamin, lewat proses. Hari ini loh saya, biarpun masalah saya belum selesai, tapi saya bersyukur saya itu punya keintiman sama Tuhan. Saya itu mengenal Tuhan lebih lagi Bu Eli. Saya itu mengalami Tuhan luar biasa, itu yang membuat saya hari ini jatuh cinta sama Tuhan. Itu keren saudara. Kalau hari-hari ini semua anak Tuhan bisa punya sikap seperti itu, malaikat surga dan Tuhan di atas tahtanya akan bersorak-sorai. Itu artinya Tuhan berkata siang ini, nak tunggu ya, tunggu. Sebentar lagi kalau kamu sudah keren seperti ini, akan kau lihat kesempatan emas yang akan kau nikmati, itu segera akan tergenapi. Amin saudara. Itu yang harus saudara lakukan di akhir zaman. Saya belajar saudara. Tiap kali intimidasi iblis, kalau saudara pikir saya ngalami proses itu tidak mudah. Yang saya ceritakan ini, masih ada hal-hal yang belum saya ceritakan yang tidak mungkin saya ceritakan. Kalau saya mau ngomong sejujurnya, saya sendiri angkat tangan sama Tuhan. Saya pengen menyerah saudara, jujur. Tapi karena Tuhan selalu memberikan saya semangat, Tuhan bilang, nak ada banyak kesempatan yang kau tidak pernah tahu di balik air matamu. Ada banyak anugerah-anugerahku yang tak pernah kau tahu di balik kesempitan dan kesesakan yang aku izinkan terjadi atas hidupmu. Kata-kata itu loh saudara yang selalu terngiang-ngiang ketika iblis paksa saya nyerah aja. Anak-anak sudah besar, toh kamu juga pasti dipelihara sama anak-anak sudah mulai mau kerja. Kalau saudara dengar kata-kata itu, kepingin ngambil langkah menyerah. Tapi ketika Tuhan bilang gini, nak, ada banyak kesempatan emas yang kau tidak pernah tahu, proyek mega besarku atas hidupmu. Itu yang membuat sampai hari ini saya tetap semangat.
saya tetap bisa melayani Tuhan, saya tetap bisa membagikan kebenaran firman untuk berbagi buat saudara. Amin. Ya, hari ini yuk kita buka Pengkhotbah 11 ayat 8. Ya, hari ini yang tidak bisa saudara lakukan, sudah serahkan sama Tuhan. Seperti khotbah saya, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Saya belajar, kalau sedikit-dikit dengar berita buruk, saya selalu bilang gini, kerahkan kekuatanmu ya Allah untuk melawat suamiku. Saudara hari ini belajar ya, kalau saudara dididik Tuhan hari ini dengan 4T, ya, tegar, tabah, tenang, tersenyum. Apapun yang saudara dengar berita buruk, daripada bersungut-sungut katakan gini, kerahkan kekuatanmu ya Allah untuk melawat keuanganku, untuk memulihkan keuanganku. Kerahkan kekuatanmu ya Allah untuk memulihkan rumah tanggaku. Kerahkan kekuatanmu ya Allah untuk mencarikan pekerjaan pengganti yang baru atas hidup. Keren saudara. Tuhan tahu kekuatanmu sudah tidak seberapa. Kekuatanmu memang terbatas, Tuhan sadari. Engkau cuma dari debu yang aku hembuskan nafas Allah. Tapi di dalam hidupmu ada satu kuasa ketika engkau berkata, kerahkan kekuatanmu ya Allah. Maka aku yang akan memperjuangkan perkaramu menjadi satu kemenangan. Karena kemenangan itu selalu ada di tanganku. Amin saudara. Itu loh yang saudara perlu lakukan. Hari ini tenang aja. Kalau Tuhan yang sudah saudara perintahkan, kerahkan kekuatanmu ya Allah, apa sih yang sulit bagi Tuhan? Kecil saudara. Tapi yang Tuhan mau hari ini, kenali dia lebih lagi. Saudara alami dia lebih lagi. Kasihi dia lebih lagi. Supaya dulu kalau saya mengasihi Tuhan, karena suka ini loh, berkat, mujizat. Tuhan saya mau beli ini. Bim salah, bim doa dijawab. Oh Tuhan baik. Enggak, ternyata bukan itu. Pikiran saya salah saudara. Hari ini dengan proses saya mengasihi Tuhan bukan tangannya, wajahnya, pribadinya. Kalau dulu datang sama Tuhan cuman foto ini loh Tuhan, tanganmu tok wis Tuhan, wajahmu enggak usah. Berkati aku toh Tuhan, kasih aku berkat, kasih aku happy, kasih aku nyaman, butuh tangan. Tapi hari ini enggak loh. Saya mencintai Tuhan dengan segenap hati saya. Itu yang membuat saya berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menyerah. Aku sudah jatuh cinta sama Tuhan. Walaupun sesulit apapun, sekali Yesus tetap Yesus. Dan saya berkata sama Tuhan, aku tidak akan berhenti melayani Tuhan. Aku akan setia sampai akhir hidupku. Lepas masalahku dipulihkan Tuhan, ataupun masalahku terlihat tambah buruk, Tuhan tetap nomor satu, prioritas di dalam hidup saudara dan saya. Keren saudara. Amin. Amin saudara. Yuk bangun. Ini sudah akhir zaman. Kapan lagi saudara mau membuktikan cinta saudara? Selama ini Tuhan sudah membuktikan cintanya sama saudara terlalu besar. Kita ini kapan sih mau balas kebaikan Tuhan? Selama ini saudara banyak nuntut tangannya terus. Tangan terus yang dibicarakan. Berkat-berkat, pemulihan, mujizat terus. Itu yang saudara minta. Hari ini yuk belajar ya. Ngalami Tuhan, kenali Tuhan, miliki, mengasihi Tuhan lebih lagi. Amin saudara. Pengkhotbah 11 ayat 8. Oleh sebab itu, lihat ya, Pengkhotbah 11 ayat 8 berkata apa? Jikalau orang panjang umurnya, sampai hari ini kalau saudara masih hidup itu panjang umur, ya. Amin. Biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Lihat ya saudara, tidak ada kata lebay loh saudara, bersuka cita. Kalau hari ini masih dikasih panjang umur, ingat pesannya firman Pengkhotbah 11 ayat 8. Bersuka cita. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari gelap karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Hari ini 3 hal ini, ada banyak kesempatan emas di balik kesempitan. Ketika Tuhan berkata gini, nak, tetap sukacita. Walaupun memang senyatanya hari-hari ini ada banyak hari-hari gelap yang engkau lewati. Semuanya sia-sia, tapi pesan Tuhan ada banyak kesempatan emas yang akan kau nikmati ketika engkau bisa bersuka cita.
3 hal yang saya akan bahas. Bersukacita, hari-hari gelap yang banyak jumlahnya, dan segala sesuatu sia-sia. Inilah kesempatan di balik kesempitan. Yuk kita lihat yang pertama ya. Agak cepat nanti supaya saudara bisa. Yesaya 25 ayat 7 sampai 9. Bagaimana Tuhan mendidik saudara hari-hari ini kalau mau menikmati kesempatan emasnya Tuhan? Itu tadi, bersukacita, 4T tadi dijalankan ya. Yesaya 25 ayat 7 sampai 9. Dan di atas gunung ini Tuhan akan menggoyakkan kain perkabungan. Lihat ya, kita semua hari-hari ini lagi pakai kain kabung. Sedih lihat pandemi ya, lihat ya. Yang diselubungkan kepada segala loh saudara. Segala suku bangsa ini loh saudara hari-hari ini. Saya waktu mau bawain firman, Tuhan itu kenapa ya Roh Kudus bilang gini, bahas Yesaya 25. Saya masih belum mengerti apa Tuhan. Bahas Yesaya 25. Ketika saya baca sekilas, oh ternyata Tuhan itu dahsyat. Tuhan mau ingatkan ini loh, masa-masa ini loh. Lihat ya saudara, kita baca. Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Hari ini seluruh dunia lagi ngalami perkabungan saudara. Ya, bukan hanya kita aja tapi seluruh dunia. Lihat ayat berikutnya. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Keren saudara. Siapa yang meniadakan maut untuk seterusnya? Di balik masa pandemimu, Tuhan bilang bersukacita aja. Tidak usah susah. Aku akan meniadakan maut untuk seterusnya. Artinya buat anak-anak Tuhan, tetap tenang, tetap percaya, tetap sukacita. Karena apapun yang terjadi, maut itu sudah tidak ada di dalam hidup saudara dan saya. Kalaupun ada kematian, saudara tetap hidup selama-lamanya. Amin. Ya, lihat. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari segala muka. Lihat ya, maut ya, air mata. Yang ketiga, dan aib umatnya akan dijauhkan dari seluruh bumi. Kita umat pilihan Allah. Tuhan berkata di balik kesempitan, kesesakan pandemi ini ada kesempatan emas buat anak-anakku bahwa maut selama-lamanya itu tidak akan bisa merenggut anak-anakku. Karena aku sudah menang atas maut. Itulah kemenangan yang sejati buat saudara dan saya. Tidak usah takut dengan maut. Kalaupun waktunya kita pulang ke rumah Tuhan, ke rumah Bapa, itulah kemenangan. Awal kehidupan bersama Tuhan. Karena tidak ada bahaya maut selamanya lagi bersama Yesus. Amin saudara. Yang kedua, jaminan Tuhan apa? Air mata. Air matamu tidak akan selamanya, tapi Tuhan bilang gini, aku akan menghapuskan air mata. Artinya semua masa buruk, keadaan buruk ini pasti berlalu. Air matamu akan berganti dengan mata air kegirangan sukacita. Yang ketiga, aib. Mungkin hari ini akibat pandemi, akibat krisis ada aib. Ada banyak rumah tangga yang digoncang. Ada banyak perusahaan bangkrut, sepertinya aib. Tapi Tuhan berkata buat anak-anakku yang tetap mengizinkan, memberikan kesempatan kepada aku untuk memperjuangkan perkaranya. Aib itu tidak akan menjadi aib, tapi aib itu akan dirubah menjadi satu kemuliaan. Amin saudara, itulah jaminan Tuhan. Saudara lihat ayat berikutnya. Ya, 9. Pada waktu itu orang akan berkata, ini loh yang saudara harus tahu saudara ya. Sesungguhnya inilah Allah kita. Saudara, di balik kesempitan, di balik kesesakan pandemi yang membuat saudara nyesek, membuat saudara takut, khawatir, sesungguhnya saudara akan berkata, inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Itu tadi artinya sukacita saudara. Saudara nanti di balik pandemi kesempitanmu ada kesempatan emas. Saudara akan berkata gini, keren ya Tuhan itu. Wih, tidak ada ruginya loh menantikan waktunya Tuhan. Ini loh firman yang ngomong saudara.
Kita ini sorak-sorai saudara, berjalan maju, memang hari ini bercucuran air mata, nabur rasa sakit, tapi pulangnya bukan lagi rasa sakit saudara. Tuhan akan membawa kita pulang dengan sorak-sorai. Ada satu kemenangan karena Tuhan yang melakukannya, keselamatan yang diadakannya. Itu artinya hari ini gambaran dibalik kesempitanmu hari ini, kesesakanmu, ada banyak kesempatan emas karena Tuhan yang mengadakannya, Tuhan yang memperjuangkannya. Semua maut tidak ada lagi selamanya, semua air matamu sudah dihapuskan, aibmu akan menjadi satu kemuliaan, bukan lagi memalukan. Tapi orang akan berkata gini, luar biasa. Orang kalau di akhir proses bersorak-sorai, itu kemenangan apa kekalahan sih saudara? Coba saudara pikirkan, memang di awal ada air mata. Waktu pandemi ini ada aib, ada banyak kematian. Memang saudara, hari ini seluruh dunia lagi pakai kain kabung saudara, meratapi keadaan. Tapi Tuhan berkata ada banyak kesempatan emas buat anak-anakku yang hari ini tetap bisa memberikan kesempatan kepadaku untuk memperjuangkan perkaranya. Yang penting hari ini tidak usah alergi dengan masalah, alergi sama dosa aja. Karena dosa itu tidak sejalan sama Tuhan. Kalau masalah itu adalah alatnya Tuhan, saudara tidak bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan cepet ambil masalahku, tidak. Waktu dulu saya bilang gini, Tuhan ambilen toh Tuhan suamiku, kamu loh nek mau mulihkan ke rumah tanggaku gampang kok Tuhan, ini ada apa sih? Kok ditunda-tunda? Jawaban Tuhan keren loh saudara. Lah gimana wong suamikumu itu alatku? Ya aku masih butuh alat bentuk kamu, supaya kamu mengenal aku, jatuh cinta sama aku, kamu ngalami aku, sehingga kamu dipertajam karakter Kristus. Masa ini alatnya mau aku buang? Loh masalah itu sejalan loh sama Tuhan. Kalau dosa itu tidak sejalan, Tuhan benci sama dosa. Tuhan tidak benci manusia. Waktu saya benci sama suami saya, Tuhan bilang gini, aku tidak pernah benci loh suamimu. Aku tidak pernah benci loh wanita ini. Yang aku benci dosanya, makanya perangi dosanya. Jangan perangi manusianya. Ada banyak ibu-ibu yang galak. Kalau suaminya pulang telat, diambilin pentung saudara ya. Ada ibu yang laporan sama saya, suami saya itu dulu Bu, kalau macem-macem berani pulang telat, ya Bu, saya ambilin yang namanya apa itu namanya sotel ya. Sotel itu apa ya saudara? Bahasa Indonesia, sotel saudara yang buat masak itu loh, penggorengan. Yang ada apa mau dipukulin saudara. Itu salah besar saudara ya. Kita hari ini bukan perangi manusianya, perangi dosanya. Lewat kemarin itu loh yang sudah saya post di Instagram. Kebaikanmu akan mengalahkan kejahatannya. Kasihmu akan menutup banyak dosa pelanggaran. Penerimaanmu akan membuat hidupnya berbalik. Doamu akan membuat kuasa yang besar merubah pasangan hidupmu. Itu loh yang saudara lakukan hari ini. Amin. Amin saudara ya. Yuk yang lihat Yesaya 25 ayat 1 dan 4 ya. Cepat. Yesaya 25 ayat 1 dan 4. Ya Tuhan ya, Engkaulah Allahku. Ini yang saudara lakukan hari-hari ini. Yuk kita sukacita aja, fokusnya sama Tuhan. Tidak usah lihat masalah, tidak usah lihat keuanganmu, tidak usah lihat suamimu yang tambah menjengkelkan, tidak usah lihat keadaan dunia ini yang memang dalam perjalanan dilenyapkan. Ya Tuhan Allahku, aku mau meninggikan Engkau. Itu artinya hari ini fokus sama Tuhan, tinggikan Tuhan. Aku mau menyanyikan syukur bagi namamu. Banyak-banyak berkata, Tuhan pasti buka jalan, Tuhanku besar, Tuhanku lebih dahsyat dari masalahku. Itu berarti saudara sedang fokus sama Tuhan, saudara sedang tinggikan Tuhan, saudara sedang mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Sebab ini ya, saudara perlu tahu kalau tadi jaminannya maut ditiadakan, air mata dihapuskan, aib akan dihapuskan juga. Ini kehadiran Tuhan, yaitu yang pertama. Sebab dengan kesetiaan yang teguh
engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib telah ada sejak dahulu. Yang pertama, kehadiran Tuhan itu apa? Setia. Kesetiaannya itu loh yang luar biasa. Yang kedua, yang tidak bisa diganggu gugat. Ada banyak kesempatan emas. Saudara akan menikmati rancangannya yang ajaib yang sudah ada sejak dahulu. Yang keempat, saudara lihat. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut. Hari ini saudara akan menikmati kesempatan emas dengan kesetiaan yang teguh, tidak perlu ragu. Janji itu pasti digenapi kalau dia setia. Amin, saudara. Yang kedua, kesempatan emasnya saudara akan melihat rancangan Tuhan yang ajaib yang sudah ada sejak dahulu kala. Hari ini saudara belum melihat, tapi itu sudah ada. Karena Tuhan dari awal, sejak dahulu, dia selalu punya rancangan yang ajaib buat saudara dan saya. Amin. Yang ketiga, apa yang Tuhan janjikan dengan kesempatan emas? Tuhan itu jadi tempat pengungsian. Saudara merasa miskin hari ini, saudara merasa sebagai orang yang lemah hari ini, firman Tuhan berkata, saudara sedang mengalami angin ribut, Tuhan adalah tempat pengungsian dan perlindungan. Itulah kesempatan emas. Hari ini pastikan saudara tidak pernah lari dari Tuhan. Karena ketika dia melindungi dan dia hari ini menjadi tempat pengungsian saudara pada waktu saudara merasa miskin, lemah, ditimpa angin ribut, percayalah. Ada satu hal Tuhan berkata di Mazmur 91, akulah tempat perlindungan yang maha tinggi. Amin, tidak ada perlindungan yang lebih besar. Uangmu tidak bisa melindungi engkau. Hari ini banyak orang yang sudah kaya, tidak habis 7 turunan, bangkrut saudara. Tidak habis 7 turunan, bangkrut saudara hari-hari ini. Tidak ada orang yang bisa memprediksi. Uangmu, depositomu, suamimu yang baik, kehidupanmu bukan tempat perlindungan yang aman. Karena itu kalau mati tidak dibawa. Tapi perlindungan yang aman, tempat pengungsian pada waktu hari-hari ini. Saudara lagi ngalami angin ribut, ngalami kesesakan, adalah Tuhan di atas segala-galanya. Amin saudara ya. Bersukacita itu. Yuk kita lihat 2 ayat lagi selesai. Hari-hari gelapnya banyak. Hari ini tidak usah takut, firman sudah ngomong ya. Kehidupan hari ini sebagai anak Tuhan, kalau panjang umur, diberi umur panjang, sadarilah, bersukacitalah, hari-hari gelapmu banyak, semuanya berlalu sia-sia. 3 hal itu loh saudara. Perlu saudara ingat-ingat ya. Kalau hari gelap banyak, saudara tidak perlu takut. Kita baca Imamat 26 ayat 12 sampai 13. Imamat 26 ayat 12 sampai 13. Yuk. Bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah hari-hari gelapmu hari-hari ini. Tetapi aku akan hadir, lihat ya, di tengah-tengahmu. Hari ini pastikan walaupun sesulit apapun dunia ini, sekacau apapun, tetap Tuhan itu hadir. Buat orang benar, buat manusia yang sangat dicintai, dia hadir. Walaupun kelihatannya masa pandemi ini sudah hampir setahun, kelihatannya Tuhan tidak berbuat apa-apa. Tapi apakah Tuhan berpangku tangan? Tidak. Tuhan berkata, aku hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu. Dan kamu akan menjadi umatku. Keren saudara ya. Kita ini punya Tuhan yang hadir di tengah-tengah masalahmu. Kita ini umat kesayangannya. Umat pilihannya. Lihat ya kata-katanya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir. Supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku mematahkan kayu puk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Amin saudara. Yuk hari ini yang lagi tertunduk, yang lagi pusing, yang lagi loyo, Tuhan mau bini tegak. 4T, tegak. Dengan 4T, tegar, tabah, tenang, tersenyum ya. Kenapa? Karena Tuhan berkata, engkau ini umat pilihanku dan aku ini Tuhan Allahmu. Aku akan
akan membawa engkau keluar dari semua yang memusingkan ini. Masalah pandemi semua ini aku akan membawa engkau keluar. Dan yang terutama Tuhan berkata gini, supaya kamu jangan lagi menjadi budak. Tuhan juga akan membawa saudara dan saya hari ini bukan hanya lolos dari masalah, tapi lulus dari budaknya dosa. Itu tadi, tidak boleh alergi sama masalah, tapi alergi sama dosa. Karena kita ini bukan budaknya dosa, saudara. Ya, kita ini umat pilihan Allah, harus benci sama dosa. Tidak boleh kompromi sama dosa apapun. Saudara, hari ini berjuanglah. Ya, amin saudara. Yang ketiga, Tuhan bilang apa? Aku mematahkan kayu kuk. Kuk itu semua kutuk. Penyakit kelemahanmu aku datang supaya semua kelemahan penyakitmu itu dilenyapkan. Itu artinya hari ini jangan meremehkan kehadiran Tuhan walaupun masa pandemi ini belum berlalu. Jangan meremehkan. Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya karena dia Tuhan Bapa yang baik. Saudara sebagai umat pilihannya supaya saudara dibebaskan dari masalah, dari budak dosa, dari kutuk, kelemahan, penyakit, supaya saudara berjalan tegak. Amin. Amin saudara. Orang berjalan tegak itu sorak-sorai enggak saudara? Kemenangan enggak saudara? Kita semua hari ini enggak akan dibawa Tuhan untuk berjalan makin lama makin merunduk saudara. Berjalan makin lama makin kuat. Itu tadi ngalami Tuhan. Makin hidup mengasihi Tuhan. Itu berjalan makin lama makin tegak loh saudara. Amin saudara. Hari ini pastikan yuk kita mau ngalami Tuhan lebih lagi. Mengenal, mencintai Tuhan lebih lagi saudara ya. Hari ini Tuhan percaya kalau saudara hari ini ada hal yang hari-hari gelap. Yuk kita tidak usah meragukan kehadiran Tuhan. Dia hadir sebagai Bapa, sebagai Tuhan Allah, dan saudara sebagai umat pilihannya pasti berjalan dengan tegak. Amin. Yang terakhir, bagaimana hari-hari ini semuanya sia-sia ya. Kita tahu ayat yang paling saudara sudah fasih, bagaimana Musa berkata, Mazmur 90 ayat 10 dan 12. Masa hidup kami 70 tahun ya saudara, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan ya, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Lihat ke-12-nya. Musa berkata, ayat ini berkata apa? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau saudara tahu hidup ini usia kasih karunia 70 tahun. Selebihnya bonus ya. Saudara tidak akan menyiakan. Saya kalau mikir ngomong sama teman saya ya, saya sering gurau ya saudara. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 70 usia kasih karunia menurut Musa ya. Berarti kalau usia saya sudah mendekati 50, saya sudah di Jumat loh, weekend loh saudara. Sabtu, Minggu, umur 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Saudara ada di usia keberapa? Ini sudah, saya bilang gini, berarti umur 50 itu bukan setengah abad ya. Saya ngomong sama teman saya, 2/3 wong cuman sudah weekend. Tinggal 60, 70, saya sudah hampir memasuki kepala 5. Itu artinya saya sudah di Jumat loh, weekend loh. Makanya Tuhan ingatkan lewat Musa berkata, ingat loh, hari ini ajar kami menghitung hari-hari kami. Supaya kita itu bijaksana dalam hari-hari ini. Ada kesempitan tidak apa-apa. Tapi kita juga bijaksana untuk jangan menyia-nyiakan kesempatan emas yang Tuhan sudah berikan. Berkaryalah. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan mau pesankan buat saudara dan saya hari ini. Kalau semuanya sia-sia. Mazmur 90 ayat 14-16. Setelah itu selesai. Mazmur 90 ayat 14-16. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Kalau saudara tahu hidup ini semuanya akan berlalu. Dan saudara tahu bahwa hidup ini adalah satu kesempatan. Saudara tidak akan menghabiskan waktu saudara untuk hal yang sia-sia. Apalagi melakukan hal yang dibenci Tuhan. Tuhan tidak berkenan dengan dosa. Tapi Tuhan tetap memakai masalah, masa-masa tersulit itu sebagai alatnya untuk membentuk saudara dan saya. Sebelum masa-masa hidupmu berakhir di dunia ini.
Supaya Tuhan bilang gini, sebelum berakhir nak, ada banyak kesempatan emas yang engkau akan nikmati dan engkau akan berkarya buat aku. Amin saudara. Yuk yang pertama hari ini ya. Yang pertama ada kasih setia yang setiap pagi Tuhan pasti berikan buat saudara dan saya. Di tengah masa-masa hidupmu yang kelihatannya semua sia-sia, hari ini ada masalah, tetap hari ini tenanglah. Karena di tengah masa kesia-siaan ada banyak kesempatan emas. Karena Tuhan selalu hadir dengan kasih setianya setiap pagi. Yang kedua, buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Seimbang itu berarti apa? Tuhan hadir dengan keadilannya. Tidak ada yang namanya penindasan, kecelakaan, penderitaan saudara yang berakhir dengan sia-sia. Firman berkata seimbang. Itu artinya setiap jeripayamu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Selalu berakhir dengan keadilan Tuhan. Amin saudara. Itulah kesempatan emas di balik kesempitan. Hari ini kesempitanmu saudara bisa ngalami celaka. Saudara ngalami tindasan yang begitu sampai saudara bilang tidak kuat Bu Eli, tidak kuat ditindas Bu Eli, tidak kuat. Tapi Tuhan berkata, nak hari ini buatlah kami bersuka cita Tuhan seimbang. Tuhan itu adil. Dia itu pasti memberikan keadilan seadil-adilnya. Amin. Jeripayamu tidak pernah sia-sia. Bertahun-tahun saudara menantikan Tuhan belum dapat jawaban. Upahnya 5 tahun proses sama 11 tahun. Beda saudara, beda. Percayalah tidak ada yang namanya proses itu saudara sia-sia. Mungkin yang tetanggamu diselesaikan, temanmu diselesaikan kilat. Tapi saudara masih harus menantikan waktu Tuhan. Terus lanjutkan hari ini. Tetap tabah, tetap tegar, tetap tersenyum, tetap tenang saudara. Amin, tidak pernah bersia-sia, ada keadilan Tuhan. Yang berikutnya, biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Yang ketiga ada apa? Perbuatan yang ajaib, yang semarak sampai keturunanmu akan melihat betapa besar Tuhan itu, betapa hebat perbuatannya yang ajaib. Itu tadi, ada banyak kesempatan emas di balik kesempitanmu, kesesakanmu hari ini. Karena kasih setia Tuhan di tengah masa-masa hari yang semuanya sia-sia. Itu tetap ada kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Ada keadilan Tuhan, ada perbuatan ajaib. Jadi hari ini jangan menyia-nyiakan waktu hidupmu hanya berpikir yang negatif tentang Tuhan. Pakai waktu hidupmu, kesempatan ini. Kita tidak tahu kapan kita pulang ke rumah Bapak. Tapi selama kita diberi panjang umur, itu artinya hidup saudara harus bersuka cita. Menikmati hari-hari yang gelap banyak. Semuanya sia-sia. Tapi saudara tetap berkata, aku tetap mau bersuka cita. Aku tetap mau fokus kepada Tuhan. Aku mau meninggikan Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Itulah bagian saudara hari-hari ini. Amin saudara, saya sudah selesai ya. Saudara percaya hari-hari ini yuk kita semua harus bersuka cita ya. Itu tadi firman yang dikatakan di Yesaya ya. Saudara percaya bahwa saudara hari ini bersuka cita karena jaminan kesempatan emas. Apa tadi saudara? Tuhan sudah meniadakan maut selamanya. Itu sebabnya tidak ada alasan loh saudara kalau hari ini 5L lagi tidak ada. Tuhan sudah menghapuskan air matamu. Tuhan akan menghapuskan aib. Bahkan kehadiran Tuhan hari ini, apa yang saudara akan lihat hari-hari ini? Bagaimana hari ini kesetiaan Tuhan itu teguh. Ada rancangan Tuhan yang ajaib yang ada sejak dahulu. Dan Tuhan menjadi tempat pengungsian buat orang yang lemah. Buat orang yang ditempa angin ribut. Banyak enggak saudara kesempatan emas kalau saudara mengenal firman? Saya itu sampai takjub loh sama Tuhan. Apa aja yang saya renungkan, yang saya takutkan, semua yang saya pikirkan, Tuhan itu jawab loh melalui firman. Betapa luar biasanya Tuhan. Hari ini, kita semua bersuka cita. Sudah, hari-hari gelapmu banyak, enggak masalah. Apa kesempatan emasnya? Tuhan janji keluar dari masalah. Tuhan janji Dia akan bebaskan saudara dari budak dosa. Tuhan janji sudah mematahkan kutuk
Semua kelemahan penyakitmu dia datang untuk melenyapkannya. Itulah kesempatan emas yang saudara hari ini jangan sia-siakan di hari-hari gelap yang banyak, ya. Yang terakhir apa saudara? Di mana hal yang sia-sia? Ya, Musa berkata, ingat loh ya, umurnya ada di mana saudara, ingat ya. Kalau sudah di sini berarti sudah siap-siap ya saudara. Ini weekend loh, Jumat. Yang seusia sama saya sudah siap-siap ya. Jangan hidup sia-sia. Pakai kesempatan emas itu, ambil jara saudara. Saya merasa dulu saya kok tidak kenal Tuhan mulai muda ya. Umur 38 saudara saya dipanggil Tuhan. Sejak ada prahara rumah tangga saya mulai memakai kesempatan emas yang Tuhan berikan. Dulu saya sia-siakan. Cuma kejar nyaman, kejar berkat Tuhan, kejar rumah besar, rumah mewah, mobil mewah, tas mewah, baju mewah, semua mewah. Itu bukan kesempatan saudara, tapi kesempatan emas yang Tuhan berikan banyak yang saya sia-siakan. Hari ini saya tidak mau saudara, saya bilang Tuhan, saya tahu Tuhan itu punya kasih setia setiap pagi. Walaupun saya dalam proses, saya tetap menikmati kasih setia Tuhan setiap pagi. Saya merasakan keadilan, walaupun sampai 11 tahun, nanti saya pulang akan bersorak-sorenya. Wow. Amin saudara, ya. Dan saya akan melihat bagaimana perbuatannya yang ajaib digenapkan. Yuk, ayat terakhir. Ada satu ayat peneguhan karena masih cukup ya. Titus 2 ayat 11 sampai 13. Titus 2 ayat 11-13. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nyata saudara, sudah, tidak usah diragukan. Kalau firman berkata sudah nyata, itu berarti kesempatan emas itu nyata. Lihat ya, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan dunia, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Saudara, hari ini jangan sampai di dalam kesempitan. Itu cuman firman berkata gini, aku cuman lagi mendidik engkau supaya engkau menikmati banyak hal. Yaitu apa? Hidupmu meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, itu yang merupakan musuh-musuhku. Yang kedua, supaya engkau hidup bijaksana, penuh hikmat, adil, supaya beribadah. Saudara lihat kesempatan emas yang Tuhan berikan. Sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Penuh loh saudara, penuh. Itu kesempatan emas. Lihat ya. Dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Penuh kebahagiaan maha besar. Keren gak saudara? Yuk, hari ini ada kesempatan emas. Di balik kesempitan, kesesakan, pesan saya tetap kuat. Tetap semangat. Ya. Hari ini semua masalahmu tidak bisa engkau pikul sendiri. Kita butuh juru selamat hari-hari ini. Saya melihat ada satu kesaksian seorang ibu. Ya, saya melihat perjuangannya tidak mudah, saudara. Tapi ketika dia menyaksikan bagaimana pemulihan Tuhan yang Tuhan kerjakan, keren, saudara. Hari itu dia kepingin menyerah. Hari itu dia berkata, Bu Eli, secara akal saya sudah tidak pingin melanjutkan keadaan rumah tangga saya yang kacau balau. Ya, parah, saudara. Suaminya itu sudah tidak pulang rumah, suaminya itu sudah tidak kasih uang, ya, suaminya itu sudah tidak mau tahu, kayak kena pelet saudara katanya. Tapi karena Bu Eli suruh saya mempertahankan rumah tangga ini, saya tetap berjuang di dalam alam doa. Saya bilang tetap punya pengharapan, walaupun suamimu tidak ada kontak, tapi doa itu membuat engkau kontak nanti di alam roh. Saudara jangan nyepelekan kuasa doa. Saya pernah sering kesaksian kan, suami saya bilang gini, kamu jangan doakan saya. Yang membuat saya menderita adalah doa-doamu. Ternyata doa itu bisa tarik seseorang untuk melihat terang Kristus. Amin saudara. Singkat cerita ketika ibu ini terus tekun. Kalau dia lagi down, dia telepon saya. Dia lagi down, dia telepon saya. Saya terus kuatkan. Ayo bu, doa. Punya pengharapan. Jangan lemah. Kerahkan kekuatan Allah terus saat ini, biar Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berperang. Ibu cukup diam saja. Saudara tahu Tuhan pulihkan. Padahal suaminya sudah bilang gini, jangan mengharapkan aku kembali, aku tidak akan pernah bisa kembali kepada kamu, itu hanya mimpi. Saudara tahu suaminya pulang, tiba-tiba ada penampakan, suaminya nangis, dan suaminya bilang sama istrinya ini, berikan saya kesempatan sekali lagi untuk aku jadi suami yang baik. Aku tahu selama ini aku pergi, aku menyakiti kamu dan anak-anak. Tapi hari ini aku tidak akan pernah meninggalkan kamu dan anak-anak lagi. Keren saudara. How great is our God. Hari ini tidak, Titus 2 ayat 11-13.
hari ini tidak ada perkara yang mustahil. Kalau engkau berjuang, makin banyak. Kayak saya gini, makin banyak enggak kesempatan emas yang saya nikmati? Oh banyak, saudara. Saya lagi menikmati emas-emasnya Tuhan, saudara. Saya kalau ngomong sama Tuhan, Tuhan keren. Di balik proses untung saya dulu enggak dipercepat. Kalau gitu hilang kesempatan emas saya banyak, saudara. Yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Besok gabung Zoom ya 7:30. Kita hari-hari ini mau diperkaya firman supaya makin banyak saudara bertahan ya. Pesan saya apa saudara? 4T. 5L-nya dibuang ya saudara. Tegar, tabah, tenang, tersenyum. Dimaki-maki suami, tegar, tabah, tenang, tersenyum. Keuangan minus, tegar, tabah, tenang, tersenyum. Karena Tuhan sudah menyediakan kesempatan emas di balik kesempitan keuanganmu yang makin minus. Di balik suamimu yang makin kelihatan menjengkelkan, ada banyak kesempatan emas. Jangan sampai kesempatan emas ini hilang karena saudara menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat vitaminmu hari ini. Kesempatan emas itu tidak akan kami lepaskan. Kami mau belajar hari-hari ini untuk tetap tegar, tabah, tenang, dan tersenyum menghadapi badai apapun. Karena kami tahu Tuhan, Engkau akan datang melenyapkan maut selamanya, air mata, aib, semuanya Tuhan. Bahkan Engkau akan menyelesaikan masalah kami. Engkau membebaskan kami dari budak dosa yang menjadi musuhnya Tuhan. Bahkan kami hari-hari ini Tuhan akan menikmati banyak hal Tuhan yang akan Tuhan sudah sediakan buat setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan anak-anak-Mu hari ini yang sakit Tuhan boleh sembuhkan Bapa. Yang menjalani masalah-masalah keuangan buat terobosan berkat. Yang tidak punya pekerjaan berikan pengganti pekerjaan. Pelihara setiap kehidupan kami ya Bapa. Yang alami masalah rumah tangga pulihkan Bapa. Masa depan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami tidak mampu melakukan apapun, tapi kami mau memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk mengerahkan kekuatannya, memperjuangkan perkara keuangan, rumah tangga, kesehatan kami, masa depan kami, pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, bangsa negara kami berkati Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, berkati. Supaya virus corona ini juga berlalu sesuai dengan kehendak-Mu. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati berkata amin. Ya, saya ditolak, ada pertanyaan gugat perceraian dibuat suami saya ditolak di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, karena Tuhan yang mengerahkan ya. God bless, sampai ketemu besok. Jangan sampai loyo ya. Kita semua lagi menjarak kesempatan emasnya Tuhan ya. Jangan sampai hilang, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.